Rakyat sudah benci banget dikhianati. Rakyat sudah marah sekali dengan pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi. Dan bukan nggak mungkin, ini ada alat untuk negosiasi bagi elit. Makanya, kenapa kita sih yang repot? Kenapa kita yang harus turun? Karena ini bukan dan jangan hanya menjadi gerakan elit. Harus kita jagain. Jangan kemudian acara itu berlangsung, kita nonton gitu ya, angket itu kita tonton, kemudian diam-diam elit pimpinan partai, kemudian diam-diam negosiasi dengan Jokowi. Pemilu kita tahu sebagai salah satu atau mungkin satu-satunya praktik peralihan kekuasaan yang paling legal gitu. Dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangannya, dia adalah praktek peralihan kekuasaan yang paling legal, yang paling benar lah kira-kira gitu ya gambarannya. Nah, ketika pemilu tidak baik, ketika pemilu tidak benar, maka dengan sendirinya dia memiliki konsekuensi logis yang harus dihadapi, rasional yang harus dihadapi, konsekuensi rasional yang harus dihadapi. Nah, konsekuensi rasional ini macam-macam. Di tahun 1997 kemenangan dengan ala landslide atau kemenangan yang luar biasa besar itu terjadi. Partai Golkar mendapat hampir 75 atau 76%. Bahkan PDI versi Suryadi itu hanya mendapatkan 3%. Dianggap sebagai pemilu dengan rekor kemenangan terbesar di dunia mungkin pada saat itu, 70%, 75%. Dan hasilnya kita tahu dikoreksi secara alamiah di tahun 1999. Jadi semua pemilu yang diduga curang, dia harus dikoreksi, dia harus diperiksa. Setelah itu ada 99, ada 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2014. Jika ada yang mengatakan bahwa pemilu punya kecenderungan curang, iya. Tapi kecurangan macam apa yang patut dikoreksi? Kecurangan seperti apa yang pantas untuk dikoreksi seperti tahun 1997? Apa prasyarat supaya pemilu yang dianggap curang itu, yang punya kandungan curang itu, dianggap pantas untuk dikoreksi? Nah, saya pengen bilang bahwa apa yang dilakukan oleh pemilih hari ini juga harus di-highlight. Jadi kalau kita mengenal istilah partisan, partisan itu adalah orang yang terhubung langsung dengan sebuah partai. Partai peserta pemilu, kira-kira begitu. Terhubung langsung, biasanya dia TPN, dia anggota tim pemenangan, dia anggota tim kampanye gitu, pokoknya bagian dari tim. Dan kemudian dia juga mungkin anggota partai, karena partainya mengusung banyak hal, itu partisan. Lalu kemudian ada relawan. Ini relasinya fans tapi relasinya emosional. Gua nggak anggota PDIP, gua bukan anggota Nasdem, tetapi gua punya kepedulian terhadap apa yang diusung oleh Nasdem maupun PDIP. Dan gua mau bekerja untuk itu, baik itu memiliki syarat tertentu maupun tidak gitu. Nah, yang terakhir ini kelompok pemilih. Pemilih ada yang emosional, ada yang rasional, tetapi dua-duanya bukan dibagi dalam menentukan sikap. Dua-duanya saling mempengaruhi dalam menentukan sikap. Misalnya begini, ada pemilih yang memutuskan golput, bukan berarti dia lebih rasional atau dia lebih emosional, enggak ada. Tapi ada alasan emosionalnya, ada alasan rasionalnya. Nah, apa yang terjadi dalam salam 4 jari itu adalah yang saya katakan sebagai pemilih
kritis. Kenapa? Dia sudah beyond dari pilihan yang ada. Sebenarnya pemilihan golput itu juga harus dihitung karena rasionalisasinya selama DPR itu ya masih bisa abstain, maka pemilih juga boleh abstain. Jadi rasionalisasi dari golput itu sebenarnya masuk akal. Bahkan di beberapa negara, Argentina dan lain sebagainya, golput itu bisa ada ruangnya, ada kotaknya. Mungkin kalau pemilu kita e-voting, bukan e-counting, jadi electronic counting, tapi kita electronic voting seperti Brazil, maka pilihan itu harus ada. Ketika saya tidak mau memilih dari semua pilihan yang ada. Nah, ini kelompok yang bisa terbentuk tapi dengan alasan-alasan rasional maupun emosional. Tapi yang kritikal ini yang saya pengen bilang. Kritikal ini adalah orang yang punya pilihan dan punya kepentingan yang lebih dari sekedar memilih. Jadi orang-orang ini memiliki prasyarat dari sekedar jika dikasih pilihan A, B, C, dan D. Oke, gue B dengan syarat tertentu. Gue D dengan sesuatu yang akan gue kerjakan di D. Ini pemilih kritikal, dia beyond dari sekedar mencoblos. Nah, salam 4 jari didesain atau basicnya adalah kelompok pemilih kritikal. Bahkan beberapa teman kalau kritikal ya rasional juga kritikal, progresif. Pemilih progresif. Apa itu? Bahwa dia tidak sekedar memilih. Dia bukan sekedar nyoblos pulang atau dia menyoblos semuanya karena golput pulang, enggak. Dia bahkan terlibat dalam upaya untuk katakan mempertemukan, menyampaikan pilihan-pilihan atau syarat-syarat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kelompok pemilih ini menyadari bahwa pemilu adalah tempat terbaik untuk memaksa seluruh calon berjanji. Kan repot kalau udah janji aja nggak mau, gimana kita bisa yakin dikawinin? Kira-kira begitu kan? Kalau dalam relasi pernikahan atau hubungan, jadi janji aja nggak mau gitu. Nah, jadi pemilu adalah momentum yang pas untuk memaksakan mereka berjanji, mereka bersetia, berkomitmen. Makanya ada visi misi. Dari visi misi itu kita bisa melihat. Nah, pemilih yang progresif seperti kelompok salam 4 jari ini, yang sebenarnya udah dilepas ke masyarakat, bukan lagi milik saya pribadi, tetapi sudah banyak teman-teman yang bisa mewakili salam 4 jari ini. Nah, ini adalah kelompok yang pengen lebih. Makanya mereka pengen juga menghasilkan sebuah penjelasan mengapa pemilu ini dengan segala kekurangannya penting untuk diberikan sikap. Makanya misalnya kalau teman-teman lihat kalau habis film itu kan suka ada kredit ya, kredit. Nah, di Dirty Vote, kenapa kami terlibat dalam Dirty Vote? Dalam rangka apa kami terlibat dalam Dirty Vote? Karena kami melihat bahwa publik perlu memahami bahwa kasus atau pemilu yang tadi yang kita ceritakan dari tahun 97 tadi itu betul-betul pemilu dengan kategori yang pantas untuk dikoreksi dengan segala ya prosesnya dari awal. Kalau nonton Dirty Vote pantas untuk dikoreksi. Dan bagaimana menghukumnya? Nggak bisa enggak, harus ada kekuatan politik massa yang melibatkan orang-orang yang merasa atau yang sedang dicurangi. Jadi kita butuh 1, kita butuh 3. Dan kita harus jujur, kita butuh partai PDIP, kita butuh partai Nasdem dan partai-partai pendukungnya. Gak bisa relasinya cuman sekedar kemarin udah ya, sekarang enggak gitu. Enggak bisa.
sebagai pemilih progresif atau progressive voters, kita nggak bisa, dan kita bukan adalah kelompok yang merasakan bahwa demokrasi hanya dalam satu hari itu aja, 14 Februari. Bukan. Demokrasi adalah hari ini. Yang dilakukan oleh Julius sampai dengan saya adalah upaya menghidupkan demokrasi, menegakkan demokrasi setiap hari. Bukan selesai di tanggal 14 Februari. Angket, pemakzulan, pemilu kecurangan via atau yang People's Tribunals atau sidang rakyat, oposisi, pembangunan oposisi, itu adalah kelengkapan, kesempurnaan kita sebagai masyarakat yang berdemokrasi. Artinya apa? Artinya apa yang sedang kami lakukan dalam mewujudkan atau mendorong hak angket ini adalah landasannya jelas. Sebagai warga negara, citizenship, memenuhi kewarganegaraan kami, gitu ya. Kami fully sebagai warga negara yang pantas, yang berhak, gitu. Dan kami menggunakan saluran politik yang jelas, yaitu mendorong anggota DPR RI, nggak pakai di jalan-jalan. Bukan berarti kami nggak mau, kami bisa lakukan itu juga dan akan lakukan itu juga, gitu ya. Tekanan-tekanan dalam bentuk gerakan sosial, gitu ya. Dan itu sah sekali. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah memenuhi prasyarat kami sebagai warga negara, praktek demokrasinya dalam upaya mengkoreksi pemilu atau pilpres yang kita anggap curang, yang kita anggap memenuhi syarat seperti tahun 1997. Ada yang bilang tahun 1997 itu pemilunya curang, tapi belum bisa orang marah pada saat itu. Kenapa belum bisa marah? Ya karena ya mungkin aja waktu itu nggak ada pengkoreksian dari apa yang disampaikan dari hasil itu. Orang percaya aja PDI nggak bisa membentuk sebuah fraksi, akibatnya kurang suara, angka Golkar yang sampai 76%, rekor dunia pada saat itu. Dan kemudian orang bilang 98 itu dipicu oleh faktor tertentu lain, politik ya, kita ekonominya nanti lah ya. Tapi politiknya adalah ketika Presiden Soeharto mengangkat anaknya sebagai Menteri Sosial. Prasyarat itu terpenuhi juga loh. Bahkan sebelum pemilu, sebelum pilpres. Jadi yang mengkaitkan ini dengan praktek politik dinasti benar sekali. Warga waktu itu marah, para aktivis di era itu marah, kesal, dan semakin meningkatkan perlawanannya karena dinasti politiknya terasa. Dan hari ini dinasti politiknya sebagai awalan, itu udah memenuhi syarat sebagai pemilu yang harus dikoreksi. Kenapa DPR-nya nggak bergerak di tahun 97? Ya karena ada intimidasi. Dan hari ini apa yang dilakukan teman-teman dengan mengusulkan sejumlah anggota DPR yang kami anggap punya hutang terhadap gerakan 98 dan kami anggap inilah waktunya untuk mereka mengkoreksi kesalahan-kesalahan langkah selama ini. Jadi ini waktunya, ini masanya, ini tempat untuk dilakukannya atau momentum untuk dilakukannya. Nggak ada yang lain. Nggak usah nyuruh-nyuruh kita yang lain suruh diem apa segala macam. Enggak. Do your job. Ya, kepada orang-orang atau teman-teman kami yang ada di DPR, this is your job. Ini kerjaan kamu, ini tanggung jawab kamu, lakukan angket ini dalam rangka mengkoreksi pemilu yang kita anggap kotor. Ya, kotor, bukan hanya curang lagi, kotor. Apalagi kekotoran itu akan nampak gitu ya
makin ngawur gitu ketika kabarnya hari ini PSI akan dan mungkin masuk dalam prasyarat 4% electoral threshold ya, ET electoral threshold. Jadi sebagai akhiran gitu ya dari apa yang saya sampaikan, Salam 4 Jari membayangkan sebuah kombinasi combo gitu ya, sebuah gerakan combo di dalam dan di luar gitu ya. Dan ke depan kita membayangkan ada kolaborasi yang juga menjadi refleksi dari apa yang terjadi di dalam. Jadi ini bukan gerakan elit saja, nggak bisa diselesaikan dengan elit. Tapi ini harus dengan dukungan gerakan massa. Jadi kalau ada yang bilang Salam 4 Jari selesai 1-3 tambah kita udah selesai di 14 Februari, enggak. Hari ini atau mulai dengan malam tanggal 14 Februari itu kami sudah menyatakan oposisi permanen atau oposisi berkelanjutan atau oposisi lestari. Penting untuk disampaikan bahwa menjadi oposisi adalah satu pilihan politik yang sama berharganya dalam demokrasi, dalam aktor-aktor demokrasi yang lain. Dan begitu banyak penghargaan itu akan datang pada oposisi karena mereka lah yang secara moral menetapkan diri untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi saya ingin bilang bahwa langkah ini bagian dari langkah besar gerakan mengkoreksi pemilu yang kotor, dan kita berharap sekali di sini ada Adian, mungkin ada siapa gitu ya, tapi siapapun yang mau terlibat ini atau orang-orang yang telah dikonfirmasi untuk terlibat dalam di sini tidak hianat. Ya. Rakyat sudah benci banget dikhianati. Rakyat sudah marah sekali dengan pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi. Dan bukan nggak mungkin, ini adalah alat untuk negosiasi bagi elit. Makanya kenapa kita sih yang repot, kenapa kita yang harus turun? Karena ini bukan dan jangan hanya menjadi gerakan elit. Harus kita jagain. Jangan kemudian acara itu berlangsung, kita nonton gitu ya, angket itu kita tonton, kemudian diam-diam elit pimpinan partai, kemudian diam-diam negosiasi dengan Jokowi. Oke, gue dapat proyek ini, oke gue dapat menteri A, B, dan C. Enggak, ada gue, ada Ray, ada Julius, ada Mas Ari, ada semuanya teman-teman di sini. Ada rakyat di belakang. Kalian nggak bisa mundur lagi. Kalian nggak bisa berkhianat lagi.